Hello guys, back with me again Tia. Welcome to my YouTube channel. If you like the video, please give thumbs up. And if you don't like the video, you could give thumbs down or dislike button. And please subscribe my YouTube channel. Oke? Jadi gini guys, gue di sini mau ngomongin soal epidemi atau pandemi ya, lebih tepatnya sih pandemi yang terjadi secara global sekarang ini, which is itu virus corona, wabah virus corona atau COVID-19. Oke, jadi gini, jujur kalau dibilang virus ini mengerikan, iya, memang agak mengerikan, tapi dibilang mengerikan sekali ya tidak. Karena baik lagi, ya kalau kita mau memang seharusnya atau memang jalannya harus meninggal, ya pasti kita akan meninggal. Dengan adanya virus ini ataupun dengan tidak adanya virus ini, pasti kita akan meninggal. Dan semua makhluk hidup, mau itu manusia, tumbuhan, hewan, yang namanya makhluk hidup, pasti kita semua akan meninggal atau mati. Jadi memang sudah kodratnya makhluk hidup itu pasti akan mati. Cuman bedanya adalah timingnya kapan, itu setiap makhluk hidup berbeda-beda timingnya kapan meninggalnya, dan penyebab dari kematiannya itu sendiri itu pasti berbeda-beda. Nah, mengenai virus ini, sebenarnya yang gue agak takutin tuh bukan dari virusnya sendiri. Karena kalau dibilang virusnya ini mematikan banget, ya enggak juga, mematikan. Tapi dibilang tingkat atau death rate-nya itu, tingkat kematiannya itu tinggi, enggak juga sih. Tergantung dari penanganan pemerintah dan kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri gitu loh, dalam menghadapi pandemi ini. Cuman balik lagi, kalau bicara terjangkit atau terkena, itu bisa terjadi sama siapapun, nggak cuman gue, nggak cuman elu. Pejabat juga bisa kena, artis juga bisa kena, siapapun. Karena yang namanya virus, yang namanya penyakit itu tidak pandang kelas sosial, tidak pandang orang, tidak pandang apa yang lo punya, materi lo itu nggak pandang sama sekali. Bisa kena siapapun, termasuk gue. Nah, tapi balik lagi ke imunitas diri kita itu gimana. Kan kalau menurut artikel berita yang gue baca, terus berita-berita yang gue nonton di TV atau di YouTube, pokoknya tentang membahas virus COVID-19 ini, itu kan sebenarnya banyak yang mengatakan tergantung dari imun kita. Imun kita masing-masing itu gimana. Kalau imun kita bagus atau tinggi, ya itu akan virus itu akan mati dengan sendirinya di dalam tubuh kita. Itu sih menurut berita yang gue baca dan gue dengar ya, either di YouTube atau gue lihat either di YouTube, gue tonton di YouTube atau gue dengar di radio atau gue baca either di kayak di digital portal media lah gitu loh. Nah, itu dibilangnya kan virus itu bisa mati dengan sendirinya kalau memang imun kita bagus. Even kita terjangkit, itu pasti akan mati dengan sendirinya kalau memang imun kita bagus. Nah, balik lagi kan, itu tergantung gimana kita ngeboost atau meningkatkan imun kita. Ya, untuk meningkatkan imun ada berbagai macam cara. Ya, salah satunya adalah doping vitamin C, vitamin E gitu kan. Yang jelas sih vitamin C ya, vitamin C dosis tinggi itu sih yang paling penting banget. Kalau gue pribadi, untuk menjaga imunitas gue, sorry belibet, itu gue mengkonsumsi cuka apel dan mengkonsumsi saffron. Saffron itu semacam bunga dari Itali, gue lupa nama latinnya apa. Itu kayak bunganya itu di suwir kecil-kecil gitu terus dikeringin. Nah, suwirannya itu kita ambil 3 lembar atau 4 lembar, kita seduh di air yang mendidih. Tunggu sampai airnya
berwarna keemasan baru kita minum. Maksudnya kan tuh airnya mendidih ya, panas dong kalau langsung kita minum. Berarti kita kasih jeda, tunggu sampai airnya berwarna kuning keemasan dan airnya sudah agak nggak terlalu panas gitu ya, ya anget lah gitu, atau agak dingin, baru kita minum saffronnya. Saffron itu terkenal sebagai salah satunya kegunaannya adalah sebagai apa ya, herbs ya, apa sih, kayak bumbu untuk masakan, dan biasanya itu saffron dipakai untuk masakan Mediterranean, oke, atau masakan Timur Tengah lah. Nah, tapi gue minum saffron dan cuka apelnya itu nggak berbarengan ya, ganti-gantian. Misalnya hari ini gue minum saffron, besok gue minum cuka apel gitu. Jadi berganti-gantian, nggak di hari yang sama minum dua itu enggak, dan nggak dicampur juga minumnya. Itu kalau kita googling sih manfaat saffron sama cuka apel, itu punya banyak sekali manfaat yang baik untuk tubuh kita. Salah satu manfaat saffron dan cuka apel itu salah satunya adalah meningkatkan imunitas tubuh. Nah, oke, itu masalah corona itu sendiri, itu kan memang tergantung imunitas kita. Dan gue tadi sudah menjelaskan juga bagaimana cara meningkatkan imunitas kita dan apa yang gue konsumsi untuk meningkatkan imunitas gue, itu sudah gue jelaskan. Nah, sebenarnya yang jadi permasalahan di sini adalah bukan dari virusnya itu sendiri, karena baik lagi virusnya tidak perlu kita takuti karena tergantung dari imunitas tiap orang. Dan alhamdulillah sih gue so far nggak punya penyakit historical penyakit lain gitu, misalnya kayak diabetes apa itu, gue nggak punya sih. So far gue nggak ada keluhan. Jadi karena nggak ada keluhan, gue jarang medical check up, jarang banget. Tapi yang jelas yang gue takutin dari COVID-19 ini lebih ke apa ya, efeknya untuk kehidupan secara universal. Nggak cuma di Indonesia ya, tapi juga di negara-negara yang memang terkena wabah corona ini. Nah, salah satunya adalah pastinya secara ekonomi, ya kan? Karena gara-gara ada corona ini, pekerja harian seperti tukang ojol atau let's say kayak apa ya tukang jualan lah ya gitu ya, itu pemasukan perharinya mereka tuh sekarang berkurang drastis. Bahkan ada yang sama sekali nggak mendapatkan penghasilan di hari itu gitu loh. Karena kayak tukang ojol, biasanya kan kalau nggak ada wabah corona, banyak dia narik gitu, dalam sehari dia bisa narik berapa ya kurang lebih kalau dari pagi sampai malam bisa sampai 10 orang lebih lah, ya minimal 10 lah, tergantung jaraknya juga sih yang diambil ya. Cuman karena ada virus corona ini, abang-abang ojol itu kan jadi kurang, jadi istilah kasarnya nggak ada yang narik gitu loh, nggak narik gitu loh, walaupun dianya sendiri narik, tapi karena nggak ada orang yang naik, jadi ya dia nggak dapat penghasilan gitu kan. Which is kenapa orang-orang nggak naik, karena kan ya karena ada wabah ini, orang-orang bukannya banyak ya, 90% warga Jakarta, nggak cuma warga Jakarta sih, warga dunia itu dirumahkan atau work from home gitu kan. Nah, kalau orang-orang kantoran yang work from home ya masih dapat gaji ya, tapi kan yang seperti gue bilang tadi, kayak pekerja harian, terus orang yang kerja di mall, SPG mall, itu kan mereka diliburkan karena mall tutup. Nah, karena diliburkan itu otomatis kan mereka tidak punya penghasilan sama sekali, ya kan? Itu jelas dari tingkat segi ekonominya itu. Yang kekhawatiran kedua gue, untuk masalah segi ekonomi, di gue pribadi dampaknya sih ada ya, tapi tidak terlalu terasa di gue karena gue bukan pekerja harian, gue adalah pekerja kantoran. Cuman ada satu dampak negatif dari virus corona ini yang agak sedikit
meresahkan gue, dan gue rasa juga nggak cuma gue yang diresahkan, tapi masyarakat global itu diresahkan. Apa itu? Dampak apakah itu? Oke, dampak dari kata lockdown atau penutupan suatu negara, walaupun sifatnya temporer, tapi kan lockdownnya ini nggak nggak hitungannya tuh nggak harian, tapi ya bisa sebulan, 2 bulan, bahkan bisa lebih, tergantung dari pandeminya. Kalau semakin parah, semakin buruk efeknya, kasusnya makin tinggi, terus yang tingkat kematiannya juga makin tinggi, otomatis lockdown total. Tapi ya kalau enggak sih, di lockdown tapi cuman mungkin setengah, dalam arti setengah ya itu kayak social distancing gitu kan, work from home, itu sebenarnya udah part of the lockdown, part of the apa sih, tingkatan lockdown, tapi belum sampai ke lockdown total. Jadi tapi itu si social distancing dan work from home sorry belibet, itu udah bagian dari step-step untuk menuju ke lockdown total. Jadi istilah kasarnya, pemerintah Indonesia itu tidak langsung lockdown total, tapi bertahap lockdownnya. Nah, masalah lockdown ini, oke, work from home kita nggak ada masalah, kita bisa kerja lewat internet, ya kan. Tapi efek jeleknya adalah tagihan listrik pasti naik. Kenapa? AC di rumah nyala terus 24 jam, itu yang jelas. Yang kedua, karena kita harus kerja dari rumah, otomatis kan laptop atau komputer pasti nyala at least 9 jam per hari, dan itu efeknya ke tagihan listrik. Oke, kalau masalah ekonomi, ya memang berasa banget sih, tapi karena gue tipikal orang bukan pekerja harian, gue pekerja kantoran, alhamdulillah ya, di tengah-tengah kesulitan ini, at least gue masih bisa makan enak, masih bisa hidup nyaman lah gitu di rumah gitu kan. Ya, tapi banyak sekali orang di luar sana yang memang apa ya, yang memang tidak seberuntung gue. Itu memang gue akui, banyak sekali, dan gue sangat beruntung. Gue di sini gue merasa ya gue masih bisa hidup dengan layak gitu loh, walaupun hanya di rumah aja. Masih bisa makan enak, istilah kasarnya, gue nggak usah pusing-pusing cari duit buat makan gitu loh. Istilahnya masih bisa ketekel lah untuk masalah biaya hidup walaupun kondisinya kayak gini. Tapi yang gue permasalahkan adalah kalau memang lockdown itu terjadi, lockdown total ya, yang gue pertanyakan adalah stok bahan makanan RI atau Indonesia, terutama Jakarta. Kalau di luar Jakarta, mungkin mereka masih bisa survive. Kenapa? Kenapa gue khawatirkan stok makanan di Jakarta? Karena gini, stok makanan kita itu kan sangat mengandalkan dari luar, at least dari luar Jakarta. Contoh, padi, beras, itu kan kebutuhan pokok banget, sembako banget. Kita dapat beras itu kan istilahnya kiriman dari luar kota. Sekarang Jakarta sendiri, di dalam Jakarta sendiri, emang bisa menghasilkan beras. Mau nanam beras di mana ya? Emang kita masih punya lahan buat bikin sawah dan nanam beras? Secara Jabodetabek itu hampir seluruh tanahnya itu sudah terpakai untuk bangunan, kayak rumah, apartemen, gedung-gedung perkantoran, dan berbagai macam infrastruktur lainnya. Ya kan, infrastruktur lainnya. Belibet lagi kan gue. Oke. Jadi karena kita udah nggak punya lahan lagi untuk nanam beras, nanam padi maksud gue, untuk nanam sayuran, untuk bikin peternakan sapi, ayam, itu hampir kita nggak punya lahan tuh Jakarta. Jadi memang kita sangat mengandalkan kiriman pasokan pangan atau pasokan bahan makanan tuh dari luar kota. Kalau misalnya Indonesia lockdown total, nggak cuma Jakarta ya, Indonesia lockdown total, kalau luar kota nggak masalah, mereka di lockdown karena mereka masih bisa hidup dengan hasil panen mereka sendiri,
Karena kan kalau di luar kota sana, let's say kayak di Jawa-Jawa sana, itu kan masih banyak orang yang nanam padi di sawah, nanam sayuran sendiri, buah-buahan sendiri. Jadi kalaupun lockdown total, orang luar kota, luar Jakarta ya, pasokan makanannya itu tidak terlalu mengkhawatirkan, karena ya itu karena mereka punya stok persediaan hasil kebun sendiri dan sawah sendiri, jadi memang mereka tetap bisa survive, tetap bisa hidup untuk makan. Nah, Jakarta, pertanyaan gue, Jakarta kalau sampai lockdown total, gimana kita bisa makan kalau stok makanan habis? Namanya lockdown kan pasti di lockdown total. Ya semua supermarket, mall, bahkan pasar tradisional itu kemungkinan besar bisa tutup. Mungkin sekarang saat ini pasar tradisional belum tutup. Tapi kemarin sempat ada isu-isu pasar tradisional dan pasar induk terutama ya. Pasar induk kan adalah istilahnya ya namanya induk ya. Itu kan utamanya istilahnya pasokan makanan, pasokan bahan makanan kayak sayuran, teri, udang, ikan, ayam, sapi, apalah gitu, semuanya itu dari luar kota, ya kan? Pengiriman dari luar kota. Kalau Jakarta di lockdown, otomatis kan tidak ada pengiriman yang boleh masuk. Jadi yang namanya di lockdown kan orang luar tidak boleh masuk, orang dalam tidak boleh keluar, kan begitu definisi dari lockdown itu sendiri. Nah sekarang kalau untuk pengiriman bahan makanan pasti juga akan tersendat. Yang namanya di lockdown, yang istilah kasarnya nggak boleh ada keluar masuk orang kan. Ya begitu juga dengan bahan makanannya. Terus gimana gitu bahan makanannya? Kalau kan bahan makanan itu kan pasti diantrin orang dari luar kota itu ke pasar induk kan, istilah kasarnya begitu. Ya masa iya di borderline atau di perbatasan Jakarta dengan luar kota orangnya cuma nganter sampai situ. Nah terus yang mendistribusikan ke pasar tuh siapa gitu kan? Itu satu, kan nggak mungkin, pasti orang-orang yang memang punya tolong maafkan ini suara back soundnya agak tidak menyenangkan karena memang ada tetangga gue yang lagi betulin rumah atau renov rumah. Oke, back to the topic again. Jadi gini, kalau memang orang istilah kasar gini, ya pasti namanya pengiriman bahan makanan pasti kan dikirim sama istilah kasarnya distributornya lah ke bukan distributor, produsennya akan dikirim oleh produsennya langsung ke pasar induk, dan pasar induk adalah distributor utama untuk bahan makanan di Jakarta, ya kan? Kayak pasar-pasar tradisional lain kayak pasar, let's say pasar, kan kalau pasar induk itu di Keramat Jati, kayak pasar Minggu, terus juga pasar mana lagi, pokoknya pasar-pasar kecil itu kan mereka pasti ngambil stok makanannya itu, beli stok makanan itu dari pasar induk, terus mereka jualin di pasar-pasarnya mereka. Tukang sayur juga begitu, tukang sayur beli segala sayuran apa segala macam itu juga dari pasar induk gitu, atau paling tidak kalau memang kejauhan ke pasar induk, paling tidak mereka beli dari pasar besar seperti pasar Minggu gitu loh. Nah masalahnya adalah yang namanya pasar pastikan rame, karena di situ adalah titik pertemuan antara pedagang dan pembeli dan juga antar sesama pedagang gitu kan. Itu pasti rame dan itu agak susah diterapkan social distancing di dalam situasi atau area seperti pasar yang crowded. Itu agak susah untuk diterapkan yang namanya social distancing, ya kan, which is pasar itu adalah karena titik pertemuan orang banyak antara pedagang dengan pedagang dengan pembeli dengan pembeli sesama pembeli gitu kan. Jadi otomatis kan itu adalah tempat yang sangat-sangat sangat-sangat riskan lah untuk terjadinya virus corona itu melebar, makin mewabah, makin banyak orang terjangkiti, makin banyak orang yang terkena virus itu. Ya karena itu susah diterapkan untuk social distancing di area pasar.
karena mengingat memang yang namanya pasar pasti crowded, ya kan. Nah, pertanyaan gua adalah di sini dilema sih sebenarnya. Kalau dilihat dari sisi lockdownnya, eh oke, kita bisa otomatis gini loh. Kalau kita ngelihat dari sisi potensial pasarnya ini sebagai tempat yang crowded dan bisa uh, bisa bikin wabah corona itu makin menyebar luas, ya kan? Kalau dari sisi itunya, itu memang harus dilakukan lockdown atau penutupan pasar itu sendiri. Nah, otomatis kan kalau pasar tutup berarti kan nggak ada kegiatan, ya kan? Berarti orang-orang di rumah aja istilah kasarnya. Nah, pertanyaan gue juga, oke, baik lagi ke ekonomi kan. Orang-orang seperti pedagang-pedagang pasar itu, mereka kan eh ber apa ya? Sangat menggantungkan ekonomi mereka dari hasil jualan per hari mereka di pasar itu kan. Otomatis kalau pasarnya di lockdown, nggak ada kegiatan sama sekali, penjualnya di rumah, which is mereka nggak punya uang dong, nggak ada pemasukan dong. Nah, itu kasihannya di situ. Tapi itu dari sisi penjualnya. Dari sisi pembelinya, let's say kita nyetok makanan nih banyak, tapi kan yang namanya nyetok, dan kita kan sebagai manusia selalu punya kebutuhan untuk makan tiap hari. Oke, makan kita let's say sehari dikurangin frekuensinya, atau seringnya kita makan kita kurangin. Kan normalnya kan kita sehari makan 3 kali, itu belum termasuk nyemil ya. Kita nggak bicara nyemil dulu deh, anggaplah kita tidak kita stop nyemil dalam situasi kayak gini, kita berhenti nyemil. Tapi yang namanya kebutuhan untuk makanan itu adalah suatu kebutuhan primer, masuk kebutuhan primer yang nggak bisa dikurangin, gitu loh, yang nggak bisa di skip sama sekali, gitu kan. Karena kalau kita nggak makan sehari aja itu lapar banget ya, Bo. Gini loh, mungkin gini, untuk menghemat bisa dilakukan. Normalnya orang makan sehari 3 kali. Oke, kita menghemat, let's say kita menghemat makan sehari 2 kali atau sehari sekali. Itu masih bisa dilakukan, kita masih bisa hidup. Tapi kalau kita skip nggak makan sama sekali, sehari 2 hari kita nggak makan, yang ada kitanya sakit, kitanya lapar, kitanya sakit. Ya, penyakit yang paling common atau paling umum yang terjadi adalah masuk angin. Itu akan menyebabkan permasalahan yang lain lagi kan. Nah, oke. Anggap kita nyetok makanan, tapi kan juga sekalipun kita nyetok makanan, ya kita kan nggak mungkin beli, let's say beli sayur berpeti, beli telur berpeti-peti, beli sayur berikat-ikat kan. Kalau sayur kan biasanya diikat ya, seikat-seikat gitu kan. Itu kita beli sayur berikat-ikat, terus beli daging, beli ayam berekor-ekor, atau beli daging berkilo-kilo, kan nggak mungkin kita nyetok sampai segitu gilanya. Mau nyimpen di mana? Nyimpen di dalam kulkas kan ada batasnya. Maksudnya gini, yang namanya kulkas itu segede-gedenya kulkas, tetap ada batas maksimal penyimpanan, ya kan? Kalau udah penuh, ya mau naruh di mana lagi? Mau taruh di luar kulkas, ya basi, ya kan? Apalagi namanya sayur kan nggak bisa sayur kayak bayam, kangkung, itu kan nggak bisa. Yang berbentuk daun-daunan deh, itu kan nggak bisa disimpan berhari-hari, ya busuk, ya layu. Mau simpen di kulkas atau di luar kulkas, ya busuk, ya layu. Pada busuk dan layu ya mana bisa dimasak gitu loh, udah nggak proper dimasak. Tapi mungkin kalau kayak ayam, daging, telur, mungkin sayur-sayuran kayak kentang, wortel, cabe, itu masih bisa disimpan di kulkas. Beda dengan yang sifatnya daun-daun yang cepat layu, itu nggak bisa disimpan di kulkas, pun nggak bisa lama-lama. Maksimal paling disimpan di kulkas sehari, besoknya harus udah dimasak. Misalnya hari ini kita beli tapi kita nggak langsung masak, at least besoknya kita harus masak gitu loh, sayur-sayuran yang bentuknya daun. Nah, seirit-iritnya kita menggunakan stok makanan kita, karena kita makan tiap hari, walaupun frekuensi makan kita dikurangin ya, sehari misalnya 2 kali bukan 3 kali lagi, tetap aja namanya kita makan tiap hari, kan lama-lama stok makanan kita pakai untuk dimasak dan dimakan. Ya lama-lama kan habis, menipis stoknya dan habis. Kalau sudah menipis dan habis stoknya,
kita kan pasti harus beli lagi dong. Nah, sekarang pertanyaan gue, kalau pasar induk dan pasar tradisional yang besar itu di lockdown, kita mau beli makanan di mana? Mau beli bahan makanan di mana? Ya kan? Kalau beli tukang sayur nggak bakal jualan lah. Gimana mau jualan? Orang dia sendiri juga nggak bisa beli ke pasar induk untuk barang-barang yang dia mau jualin, karena kan pasar induknya tutup. Pasar pasar tradisional besarnya juga pada tutup. Misalnya nih kalau tutup, ya itulah efek negatif dari lockdown. Masyarakat banyak kehabisan stok makanan dan ujungnya apa? Kelaparan. Kita punya duit segambreng, segudang, kalau kagak ada stok makanan, apa yang bisa dilakukan sama duit itu? Emang kita bisa makan tuh duit? Bisa kita jilat-jilat tuh duit? Kan enggak, Bo. Gitu loh. Tetap aja kita butuh bahan makanan kan, tapi ya percuma punya duit banyak tapi nggak ada yang bisa dibeli, karena memang apa yang mau dibeli orang, kita mau beli di mana juga, orang semua pada tutup. Supermarket jelas tutup duluan dibanding pasar, karena lockdown pasar itu kemungkinan memang ada pasar tradisional akan di lockdown, tapi itu adalah kemungkinan yang terakhir dilakukan pemerintah untuk melockdown dengan alasan sterilisasi supaya tidak menyebar luas virusnya. Oke. Nah, pertanyaan gue itu, kalau kita punya duit banyak tapi nggak ada yang dibeli karena memang nggak ada yang menjual, kita mau nggak bisa beli dong. Kalau kita nggak bisa beli bahan makanan, kita mau makan apa? Itu negatif dari suatu lockdown total gitu loh. Nah, tapi juga kalau nggak di lockdown, ya otomatis kan pasar itu crowded banget seperti biasa. Kalau sebelumnya pasar crowded nggak masalah, karena nggak ada virus kan, sebelum ini kan belum ada virus corona. Tapi kan sekarang udah ada virus dan ini lagi mewabah. Kalau sampai itu pasar tidak di lockdown juga, otomatis kan penyebarannya makin luas, makin banyak orang yang terjangkit. Otomatis kalau banyak orang terjangkit, ya kasus corona di Indonesia makin banyak. Karena sampai hari ini aja, terakhir tadi gue lihat berita, itu sampai 500 kasus. Yang meninggal berapa ya? 40-an ya, 48, hampir 50. Dan itu paling tinggi di dunia, bukan se-ASEAN lagi, di dunia. Karena negara-negara lain, kecuali Wuhan ya, Wuhan mah jangan nanya gitu loh. Karena kan juga mereka sudah kasusnya aja sampai ribuan. Ya yang meninggalnya sampai 200, 300 itu ya wajar, karena dari total kasusnya kan juga udah sampai ribuan gitu kan. Nah, jangan sampai apa yang terjadi di Wuhan atau China mainland itu terjadi di Indonesia, khususnya di Jakarta gitu kan. Nah, karena memang penduduk Jakarta tuh memang padat sekali gitu loh kan. Karena satu, Jakarta luas, penduduk asli Jakarta sendiri memang penduduk asli ya, itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Yang bikin penduduk Jakarta tuh banyak adalah para imigran dari luar kota yang mengadu nasib di Jakarta, ternyata cocok, ternyata bisnis mereka atau kerjaan mereka di Jakarta lancar, menghasilkan banyak duit ke mereka, akhirnya mereka pada tinggal di Jakarta. Jadi intinya sih, karena kenapa gue bilang penduduk Jakarta sendiri nggak banyak, karena kalau lihat ya, kalau lagi Lebaran, Jakarta tuh sepi men, semua orang pulang kampung, Jakarta tuh sepi. Berarti dari situ kan mengindikasikan sebenarnya penduduk asli Jakarta tuh nggak terlalu banyak, nggak sebanyak itu gitu, nggak sebanyak seperti yang kita pikirkan. Kebanyakan justru orang-orang luar kota yang pada tinggal dan pada pindah ke Jakarta gitu loh. Ya karena saat orang-orang luar kota itu pulang kampung, ya udah Jakarta tuh nggak terlalu rame gitu loh kan. Jadi intinya ya seperti itu. Nah, sekarang penduduk Jakartanya sendiri aja banyak, tapi memang nggak sebanyak Cina ya. Gue nggak, kurang paham sih berapa banyak penduduk di Cina. Tapi yang jelas kan kasus di Cina itu banyak sekali. Jangan sampai Indonesia, terutama Jakarta yang penduduknya padat ini, jangan sampai kayak di Cina mengalami kasus sampai ribuan orang, terus yang meninggal juga sampai ratusan orang. Itu jangan sampai. Nah, otomatis gimana cara jangan sampai, ya mau nggak mau lockdown. Ya, salah satu lockdown adalah melockdown atau menutup sementara tempat-tempat yang memang potensial penuh dengan keramaian. Salah satunya adalah pasar tradisional. Cuman itu lagi, balik lagi, dilema, serba salah.
Kalau di lockdown, salah, karena nanti kita akan kesulitan untuk dapat stok makanan. Tapi kalau nggak di lockdown, virusnya akan menyebar lebih luas, akan lebih banyak korban lagi. Jadi disitulah bingungnya, dan orang minta untuk tidak panik buying. Tapi gimana kalau melihat kondisi yang seperti itu? Dalam arti gini, pasti masyarakat takut dong. Wah, jangan-jangan bakal di lockdown nih, pasar-pasar, supermarket semua bakal di lockdown. Ntar gue mau makan apa, ya kan? Itu secara nalurinya manusia itu, dan itu sangat wajar sekali kalau kita punya naluri seperti itu, karena yang kita pikirkan pasti perut kita kan, gitu. Karena makanan itu adalah penunjang kehidupan kita, penunjang utama kehidupan kita. Kita nggak makan sehari 2 hari emang nggak mati. Tapi kalau misalnya lo nggak makan sama sekali sebulan gitu, sama sekali nggak ada masuk makanan, karena emang nggak ada makanan yang dimakan. Kalau nggak lo mati, ya kan? Tapi sebenarnya juga kalau kita makan makanan busuk atau makanan basi, sakit perut, menghasilkan masalah baru lagi, ya kan nggak mungkin gitu kan. Dan nggak semua orang mau makan makanan basi gitu kan. Nah, mau makan hasil panen di mana? Emang orang Jakarta masih punya lahan buat panen padi, buat nanam padi, terus bisa dipanen gitu, bisa dipanen sendiri? Ya udah nggak punya lahan. Paling kalaupun kita nanam juga, nanam pohon juga paling pohon cabe, pohon mangga, pohon rambutan, ya paling itu, atau pohon jambu, ya kan. Tapi kan juga nggak semua orang bisa nanam pohon seperti itu, karena tergantung luas dari rumah orang itu sendiri. Kalau dia punya pekarangan halaman yang cukup luas, ya dia bisa nanam berbagai macam pohon di situ. Tapi kalau pekarangannya juga nggak luas, atau bahkan dia nggak punya pekarangan sama sekali, nggak punya halaman sama sekali, karena rumahnya nggak terlalu besar, terus mau nanam pohon di mana? Nanam pohon buah di mana? Ya kan? Kalau kita masih punya pohon buah, itu masih mending. Misalnya pasar lockdown, let's say pasar lockdown, kita kehabisan bahan makanan, ya kita bisa ambil dari hasil kebun sendiri. Kita bisa ngambil buah panen dari kebun sendiri. Ya tapi kalau punya kebun, kalau itu pun kebun tuh ya balik lagi kan, kalau lo punya pekarangan atau halaman yang luas, dan balik lagi punya pekarangan dan halaman yang luas, itu ya tergantung juga rumah lo gede apa enggak gitu kan. Tapi juga makan buah doang kan, tanpa makan yang lain, tanpa makan ada asupan proteinnya kayak ayam, daging gitu kan. Nah itu gimana? Lama-lama sakit perut kalau makan buah doang. Ya kan namanya kita sehat itu ya asupan makan itu harus seimbang. Gak bisa gak seimbang gitu loh. Nah untuk itu ya berarti kan kalau misalnya lo makan buah, iya lo makan buah mungkin gak lapar, itu bisa ngenyangin. Tapi kalau makan buah tiap hari, let's say lo nanam mangga, ya kan, mangga tuh asem, ya sehari 2 hari 3 hari sampai seminggu deh lo bisa survive, perut lo nggak kenapa-kenapa. Itu bisa mengatasi kelaparan lo karena kehabisan bahan makanan, dan lo juga nggak bisa beli di luar karena di mana-mana pasar tradisional lockdown alias tutup. Misalnya nih ya, kalau di lockdown ya, ini kita bicara misalnya andai kata gitu loh. Nah itu ya lo bisa makan hasil panen lo sendiri, hasil panen kebun lo sendiri. Buah mangga lo tuh bisa lo makan untuk menghilangkan rasa lapar. Ya seminggu perut lo gak apa-apa, 2 minggu masuk minggu kedua gue jamin lo moncor alias sakit perut ya kan. Nah itu kan akan menimbulkan masalah baru lagi gitu loh. Nah itu orang-orang yang masih punya kebun sendiri karena memang pekarangannya dan halamannya luas, karena memang juga rumahnya besar. Nah kalau orang yang tidak punya pekarangan karena rumahnya kecil, jadi mereka nggak bisa nanam segala pohon buah di depan rumah mereka. Nah itu gimana solusinya? Saat mereka kehabisan bahan makanan, ya kan, mau beli bahan makanan di luar, semua pasar-pasar, semua supermarket misalnya tutup total, walaupun untuk sementara, tapi tutup total. Karena gue bilang lagi, sementaranya di sini nggak hitungan harian, pasti hitungan tuh bulanan, ya kan. Nah terus orang-orang yang nggak punya pekarangan, nggak punya halaman yang luas, karena memang rumahnya nggak besar, itu mereka mau makan di mana? Mau beli makanan nggak ada yang jual.
mau makan makanan basi, ya itu kan menimbulkan penyakit baru, gitu kan. Dan nggak semua orang juga, seperti gue bilang tadi, nggak semua orang mau makan makanan basi, gitu kan. Nah, otomatis tuh orang-orang kayak mereka itu mau makan di mana, mau beli makan di mana, gimana mereka bisa survive coba. Itulah makanya terjadi panic buying. Semua orang termasuk gue melakukan panic buying. Cuman memang tingkatannya berbeda-beda tergantung dari kemampuan ekonomi orang itu. Kalau orang itu memang gajinya besar atau kaya banget, ya dia bisa nimbun sembako sampai satu gudang kali itu, isinya segala beras, apa ya, sembako lah gitu, beras, minyak, kecap, semuanya deh, gula gitu kan. Itu bisa satu ruangan penuh gitu kalau ditimbun. Ya tapi kan balik lagi, itu kan juga nggak bener, ya kan. Dan lama-lama makanan ditimbun juga yang ada malah basi gitu kan, yang ada malah kayak beras kalau kelamaan ditimbun kan apa, bekutu, ya kan. Nah kalau udah bekutu, udah malas makan, udah malas masak, udah malas makannya karena banyak kutunya. Mau dipisahin kutunya satu-satu ya repot gitu kan. Jadi ya serba salah juga kalau mau nimbun makanan. Panic buying juga salah, tapi nggak panic buying juga, ya itu orang takut sendiri karena ada kemungkinan pasar tradisional tuh bakal dilakukan tuh, ada gitu, makanya akhirnya orang nimbun. Nah kalau gue memang gue akuin, gue semalam gue panic buying, tapi panic buying itu lebih ke tukang sayur. Ya kan gini, kalau misalnya kita panic buying akhirnya makanan itu langka dan akhirnya jadi mahal, itu salah satunya bahan makanan yang ada semalam gue beli itu bawang bombay. Gue mau beli 1/4 kilo, which is tuh isinya cuma 4 ya, 4 yang ukurannya juga nggak gede-gede banget, ukurannya itu yang sedang-sedang gitu. Itu 32.000, 4 biji, cuma 4 biji 32.000. Gila, itu mahal banget kan. Itu mahal banget karena kenapa? Bawang bombay udah langka. Karena tadi juga tante gue yang di Semarang juga nanya, dia kan dia ngeliat list belanjaan gue, karena memang gue post di FB gue, kamu beli bawang bombay masih ada emang bawang bombay di Jakarta? Aku bilang ya masih Tan, kenapa? Emang Semarang udah nggak ada ya? Udah nggak ada, dia bilang begitu. Oh di Jakarta masih ada sih. Dan gue nggak heran kenapa bawang bombay mahal, ya karena ternyata di luar kota pun bawang bombay udah langka. Jadi kalaupun di Jakarta masih ada, ya mahal sekali. Ya bayangin aja 4 biji harga 32.000. Buset, itu kan berarti satu bijinya tuh hampir 10 ribuan kan, which is itu sangat mahal sekali. Karena harga normalnya bombay itu setahu gue sekitar yang ukuran biasa ya, maksudnya yang nggak terlalu besar-besar banget, yang sedang, paling 3 ribuan, nggak nyampe 5 ribu biasanya. Tapi ini gara-gara mungkin orang panik buying kali ya. Jadi atau mungkin bawang bombay juga banyak kan yang di import dari luar gitu kan. Jadi memang mahal. Jadi ujungnya mahal. Tapi ya karena gue butuh ya gue beli. Cuma memang gue belinya nggak banyak-banyak, ya secukupnya. Hitungannya sih sebenarnya bahan dibilang panic buying dan nimbun makanan sih enggak gitu loh. Karena gue tahu kalau panic buying takutnya nanti stok makanan tertentu atau bahan makanan tertentu itu habis, langka, dan kalaupun ada yang menjual itu pasti harganya langsung meroket atau melonjak tajam alias mahal. Gue nggak melakukan panic buying yang sampai gila-gilaan banget sih, enggak, teman, just in case, karena kan gue tahu ini lockdown bakal terjadi sampai akhir Mei. Jadi dan kan pertengahan April kita udah puasa, kebetulan gue muslim. Pertengahan April kita mulai puasa, dan pertengahan Mei itu tanggal 20 sekian lah, 23 kalau nggak salah, itu sudah lebaran, which is kalau lebaran kan pasti tukang jualan udah nggak jualan kan, karena pada pulang kampung. Jadi otomatis semalam tuh ya gue nyetok bahan makanan buat 2 bulan paling tidak. Untuk bulan April nih, bulan besok April dan Mei itu aman gitu loh. Ntar kalau setelah Mei gimananya mah gue nggak tahu deh, kita lihat aja nanti gimananya. Tapi mudah-mudahan sih bulan Mei kasus corona di Indonesia sudah terkendali atau sudah bisa teratasi dengan baik. Karena kalau enggak, otomatis masa self quarantine di rumah aja itu masa self quarantine itu akan diperpanjang lagi oleh pemerintah.
Kan tadinya awalnya masa self quarantine di rumah itu hanya sampai akhir Maret kan, dari pertengahan Maret sampai akhir Maret, tapi ternyata diperpanjang sampai akhir Mei. Nah, nanti kalau memang kasus corona ini di Indonesia tidak bisa terhandle dengan baik, artinya kasusnya makin banyak yang meninggal, makin banyak kasus baru, dan kasus lama juga makin banyak, itu kan otomatis eh, masa self quarantine kita akan dimundurin lagi sama pemerintah. Yang tadinya dari akhir Mei bisa dimundurin lagi beberapa bulan ke belakang lagi. Nah itu kalau itu terjadi ya gue nggak tahu sih gimana caranya gue dapat bahan makanan. Ya gue berharap sih pasar tradisional tidak lockdown ya, sama sekali tidak lockdown, karena kalau lockdown ya susah kita untuk cari bahan makanan gitu kan. Nah oke guys, kalau lu mau ngelihat isi kulkas gue, kan biasanya kalau gue belanja normal kan gue biasanya belanja tuh emang buat sebulan. Kalau gue belanja normal biasanya kulkas gue tuh penuh nggak penuh kayak sekarang. Tapi kita cek ya, kita lihat kulkas gue itu kayak apa sekarang, penuhnya tuh kayak apa, kita lihat. Bentar. Tuh, itu penuh, tuh penuh, itu freezernya aja. Kita cek kulkas bawahnya, tuh penuh, cukup penuh. Dalam sini juga ada, itu penuh sampai susah dibuka. Ya beginilah efek dari ketakutan temporer sih. Efek dari panik buying temporer tuh kayak gitu. Sebenarnya sih kulkas gue normalnya kalau nggak ada kasus ini corona itu nggak sepenuh itu men, nggak sepenuh itu. Ya mudah-mudahan aja kita berdoa semoga virus ini bisa cepat-cepat tertangani, biar kondisi itu kayak kembali normal seperti semula lah gitu. Jadi nggak ada yang nama istilah panik buyingan segala ya, nggak ada istilah ketakutan lockdown lah, ketakutan terkena virusnya atau apalah gitu loh. Biar ekonomi juga biar cepat pulih gitu loh, dan kehidupan kembali normal seperti semula sedia kala. Ya guys, mohon kita hanya bisa ya minta sama yang kuasa atau yang di atas atau Tuhan supaya secepatnya ini bisa ini ya, bisa berlalu dengan baik virusnya. Oke guys, sampai di sini dulu video gue. Oke, see you in the next video. Bye bye.